Banjir bandang menerjang dua wilayah di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan kemarin malam. Banjir disebabkan curah hujan tinggi dan sungai yang meluap sehingga merendam ribuan rumah. Hujan deras di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan kemarin malam membuat banjir merendam ribuan rumah, terutama di wilayah Masamba dan Babunta. Curah hujan tinggi membuat Sungai Masamba dan Sungai Rada meluap pada dini hari, sehingga memperparah banjir. Banyak warga terjebak di rumahnya, sementara ada yang meminta pertolongan melalui media sosial untuk dievakuasi. Banjir bandang akibat sungai meluap juga menghanyutkan sejumlah rumah dan membawa pohon-pohon yang tumbang. Petugas BPBD segera mengevakuasi warga, terutama yang tempat tinggalnya berada di dataran rendah. Banyak warga yang hilang dan belum ditemukan. Akses komunikasi yang putus membuat banyak warga kehilangan kontak dengan keluarganya. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Dan untuk memperbarui informasi tentang banjir yang melanda Luwu Utara, saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani. Selamat sore Ibu Indah. Selamat sore. Baik, Ibu Indah bisa dijelaskan bagaimana proses evakuasi warga yang masih terjebak banjir, Ibu? Proses evakuasi masih terus kita lakukan, terutama untuk daerah-daerah yang memang masih tertutup ya. Terutama akses jalannya, kemudian karena ada juga jembatan satu yang rubuh. Nah ini jadi masih terus kita lakukan proses evakuasi terhadap warga karena ini juga menjadi fokus pemerintah saat ini. Baik, Ibu Indah, berdasarkan pendataan, berapa jumlah korban yang terkonfirmasi meninggal dunia dan berapa yang masih dinyatakan hilang, Ibu? Untuk saat ini yang terkonfirmasi terakhir 15 orang meninggal dunia. Hilang itu 56 orang, dirawat di rumah sakit ada 11 orang. Selebihnya ada cukup banyak juga yang rawat jalan. Baik, hingga saat ini kondisi pemukiman warga seperti apa, Ibu? Apakah masih terendam banjir? Kalau banjirnya mungkin tidak, tapi lumpur ya. Baik. Karena lumpur yang merendam rumah warga dan diperkirakan sekitar untuk yang rusak parah itu sekitar 740 rumah, selebihnya yang terendam lumpur itu diperkirakan sekitar 1.500-an rumah. Berarti Dan lumpur ruko juga menjadi kendala dalam evakuasi ya, Bu ya? Apalagi Betul, kendalanya, Ibu? Betul. Selain itu karena akses telekomunikasi yang putus baru saja beberapa waktu ini terhubung, kemudian ini kan dari semalam karena mati lampu ya, jadi relatif HP relawan kita kan juga hampir semuanya drop, jadi masalah komunikasi ini menjadi kendala tersendiri. Baik, Ibu Indah, sejauh ini berapa kecamatan Ibu yang terdampak banjir bandang ini? Ya, kalau yang langsung itu ada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Masamba dan Kecamatan Babunta. Selebihnya itu yang terdampak ada 7 kecamatan, secara keseluruhan ada 7 kecamatan, karena mereka ini di daerah hilir ya. Baik, awal terjadinya banjir bandang apa penyebabnya, Ibu Indah? Sebenarnya banjir dalam skala yang cukup besar juga sudah terjadi bulan puasa yang lalu. Nah itu banjir pertama. Setelah itu kemudian terjadi penangkalan ya, dan setiap hujan saja ya, karena memang Luwu Utara kan dikenal sebagai daerah yang sepanjang tahun hampir terjadi hujan. Kemudian di daerah hulu itu ada titik longsor yang cukup banyak. Nah ini diperkirakan yang menyebabkan terjadinya banjir bandang, ditambah memang curah hujan yang cukup ekstrim beberapa waktu terakhir ini. Baik, Ibu, sejauh ini kondisi warga yang mengungsi seperti apa, Ibu? Sejauh ini kondisi warga yang mengungsi ya mereka terpencar-pencar ya. Ya, mereka terpencar-pencar. Ada berapa titik pengungsian, Bu Indah? Cukup banyak titik pengungsian. Jadi titik pengungsian kita cukup banyak, tapi sebagian besar kami konsentrasikan di daerah kantor Bupati, kemudian kantor DPRD, dan kantor gabungan dinas. Selebihnya ini banyak di rumah warga.
ya, keluarga, mereka mengungsi ke rumah keluarga masing-masing. Baik, Ibu Indah, tadi Anda menyebutkan bahwa tingginya lumpur menjadi salah satu sulitnya evakuasi. Sejauh ini bagaimana proses evakuasi dilakukan, tim dari mana saja yang diterjunkan dan alat-alat apa saja yang digunakan, Ibu? Ya, kalau alat berat semua dari Pemda itu kita arahkan, kemudian kegiatan alat berat yang melaksanakan kegiatan dari pihak ketiga itu juga semua kita kerahkan. Kemudian ada bantuan juga dari Balai Sungai Pompengan Jenek Berang, ada 3 alat berat. Dan memang fokus kami hari ini adalah untuk membuka akses dulu, akses jalan nasional, karena baik dari wilayah barat maupun dari timur akses kan tertutup, ya terutama di Kecamatan Masambah dengan Kecamatan Daibunta. Baik, apa yang menyebabkan akses jalan nasional tertutup, Ibu? Apakah lumpur atau terendam banjir atau karena jembatan putus, Bu? Terutama lumpur yang tinggi dan banyaknya material, ya, terutama pohon-pohon gitu, ya, yang menutupi jalan. Jadi lumpur yang tinggi, tebal. Nah, itu menjadi kendala dan alat berat masih sementara fokus untuk membuka akses. Ibu, bagaimana koordinasi dengan pihak BMKG setempat? Apakah akan ada rencana banjir bandang susulan, Ibu? Kalau BMKG kan mereka hanya memberikan informasi terkait dengan kondisi cuaca. Nah, kondisi cuaca memang diperkirakan sampai 3 hari ke depan itu masih akan terjadi curah hujan, walaupun hanya mulai dari rendah sampai sedang. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa kemarin juga hujannya sebenarnya di kotanya curahnya tidak terlalu tinggi, tapi kemungkinan curah hujan yang cukup tinggi terjadi di daerah hulu. Baik, Ibu Indah, tadi Anda mengatakan bahwa komunikasi terputus sejauh ini. Seperti apa perbaikan komunikasi dan listrik di wilayah terdampak? Kalau telepon komunikasi kelihatannya sudah mulai normal, perlahan mulai normal. PLN listrik mungkin yang terutama di Buta ini belum pulih, ya, kecuali di daerah sekitar itu sudah mulai menyala. Tapi di dalam kota sendiri belum. Baik, Ibu Indah, saat ini tengah pandemi COVID-19 yang berarti pengungsian pun akan sulit untuk dijejalkan warga karena harus menuruti protokol kesehatan. Sejauh ini seperti apa pengawasan dari pengungsian agar menaati dan mematuhi protokol kesehatan? Memang kami agak terkendala, ya, terutama mereka kan umumnya lari hanya meninggalkan rumah itu tinggal pakai pakaian yang ada di badan. Nah, jadi yang kami bisa lakukan, ya, selain distribusi logistik, ya, makan minum, kebutuhan bayi dan sebagainya, masker juga ini menjadi kebutuhan. Nah, jadi saya kira tinggal itu yang bisa kami lakukan untuk saat ini, ya, sambil perlahan kita lihat situasinya, sambil mengingatkan warga terus-menerus terkait dengan bahayanya penyebaran COVID-19 ini. Baik, Ibu Indah, apakah ada pemisahan antara warga yang mungkin suhu badannya di atas rata-rata dan yang sakit dengan warga yang sehat, Ibu? Iya, beberapa warga yang kami identifikasi suhu badannya cukup tinggi, itu memang kami coba untuk arahkan ke tempat yang berbeda dengan pengungsi yang suhu badannya relatif tidak masalah, ya, normal. Baik, untuk distribusi bantuan sendiri, Ibu, seperti apa memberikan kepada masyarakat yang berada di beberapa titik evakuasi? Ya, jadi kami memang mencoba berkoordinasi dengan teman-teman dan para relawan yang ada di beberapa titik. Mengingat untuk masuk ke ibu kota itu kan mereka kesulitan, ya. Mereka kesulitan, jadi kami mengatur untuk di daerah Daibunta, desa sana itu ditangani oleh teman-teman relawan yang dari arah Kota Palopo. Kemudian di dalam kota ini BPBD, Polres, ya, kemudian TNI, dan di arah timur itu ada juga bantuan dari Kabupaten Luwu Timur bersama dengan Pusdalop dari pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara. Baik, terima kasih Ibu Indah Putri Indriani telah berbagi informasi bersama kami di iNews Sore.